Om Swastiastu, selamat datang di seminar proposal pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Made Wiratnyana dengan NIM 2211011066 dari kelas PAH 6C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Peran Guru Pendidikan Agama Hindu terhadap Sikap Moderasi Beragama Siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Groga. Baik, langsung saja ke bab 1, yaitu ada pendahuluan, yang mana ada yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi latar belakang yang saya ambil yaitu pertama ada letak atau keberadaan sekolah. Jadi SMA Negeri 1 Groga ini berada di Desa Sangalangit, Kecamatan Groga, Kabupaten Buleleng. Jadi perlu kalian ketahui bahwa Buleleng ini adalah salah satu kabupaten yang ada di Bali dengan keragaman suku, budaya, dan agama yang sangat kaya, khususnya di Kecamatan Groga. Latar belakang yang kedua yaitu keberagaman kepercayaan atau agama siswa. Jadi karena di Kecamatan Groga memiliki kebudayaan suku, agama, dan ras yang beragam, jadi membuat masyarakat yang ada di sana menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah umum, seperti contoh di SMA Negeri 1 Groga. Jadi berdasarkan data yang saya dapat melalui observasi langsung ke sekolah, jumlah siswa di kelas 10 SMA Negeri 1 Groga itu terdapat sebanyak 224 siswa yang dibagi menjadi 7 kelas, di mana siswa yang beragama Hindu sebanyak 216, siswa yang beragama Islam sebanyak 6 siswa, dan pemeluk agama Kristen dan Buddha masing-masing sebanyak satu siswa. Nah, dari data yang saya dapat ini, peristiwa diskriminasi siswa di SMA Negeri 1 Groga ini masih sering terjadi. Baik, langsung saja ke rumusan masalah. Jadi di sini saya mengambil 3 rumusan masalah. Jadi yang pertama itu ada bagaimana peran guru pendidikan agama Hindu terhadap sikap moderasi beragama siswa di kelas 10 SMA Negeri 1 Groga. Yang kedua yaitu ada apa kendala yang dihadapi guru pendidikan agama Hindu dalam membentuk sikap moderasi beragama siswa di kelas 10 di SMA Negeri 1 Groga. Yang ketiga, bagaimana dampak perubahan yang ditimbulkan dengan adanya peran guru pendidikan agama Hindu dalam membentuk sikap moderasi beragama siswa di kelas 10 di SMA Negeri 1 Groga. Tujuan umumnya itu ada secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana peran guru pendidikan agama Hindu terhadap sikap moderasi beragama siswa di kelas 10 di SMA Negeri 1 Groga. Selanjutnya ada tujuan khusus. Jadi tujuan khusus ini berdasarkan dengan rumusan masalah. Jadi ada tiga tujuan khususnya. Yang pertama itu ada mengetahui peran guru pendidikan agama Hindu terhadap sikap moderasi beragama siswa di kelas 10 di SMA Negeri 1 Groga. Peran yang kedua yaitu untuk menganalisis kendala yang dihadapi guru pendidikan agama Hindu dalam membentuk sikap moderasi beragama siswa di kelas 10 di SMA Negeri 1 Groga. Yang ketiga ada untuk mengetahui dampak perubahan yang ditimbulkan dengan adanya peran guru pendidikan agama Hindu dalam membentuk sikap moderasi beragama siswa di kelas 10 di SMA Negeri 1 Groga. Dan selanjutnya ada manfaat. Jadi manfaat teoritisnya itu sebagai bahan informasi untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya berkenaan dengan peran guru pendidikan agama Hindu terhadap sikap moderasi beragama siswa di kelas 10 di SMA Negeri 1 Groga. Yang kedua itu ada manfaat teori praktis. Jadi yang pertama itu bagi siswa di SMA Negeri 1 Groga. Jadi yang kedua itu ada bagi guru, yang ketiga bagi sekolah, yang keempat bagi prodi, yang kelima bagi lembaga, dan terakhir itu bagi peneliti selanjutnya. Di bab 2 itu ada kajian pustaka, konsep, teori, model penelitian. Nah, jadi kajian pustaka yang saya ambil itu ada 5, yaitu ada skripsi dan artikel dan jurnal. Jadi penelitian pertama itu oleh Made Dwinki Wahyudi Putra dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul Moderasi Beragama Melalui Peran Guru Pendidikan Agama Hindu di Pondok Pesantren Bali Bina Isani. Yang kedua, penelitian dari Nur Faidah Pratiwi pada tahun 2022 berjudul Upaya Guru Pendidikan Agama Islam
dalam meningkatkan penanaman moderasi beragama bagi peserta didik di SMPN 2 Badegan. Yang ketiga dari Anita Novianti pada tahun 2023 dengan judul Strategi Guru Pendidikan Agama dalam Penguatan Moderasi Beragama Peserta Didik di SMA Negeri 1 Sausu. Yang keempat itu ada penelitian dari Niputu Jenny Astari dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul Penanaman Sikap Moderasi Beragama Siswa di SMP Negeri 3 Abian Semal. Dan yang terakhir penelitian dari Ikomang Agus Arta Suryatnya pada tahun 2025 dengan judul Internalisasi Nilai-nilai toleransi beragama pada pembelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti berbasis kurikulum Merdeka Belajar di UPT SMP Negeri 2 Banjit, Kabupaten Wai Kanan, Provinsi Lampung. Selanjutnya ada konsep. Jadi sini saya mengambil dua konsep, di mana yang pertama itu ada peran guru pendidikan agama Hindu, yang dimana ada indikator sebagai guru sebagai demonstrator atau pengajar, guru sebagai pendidik, guru sebagai motivator, dan guru sebagai fasilitator. Konsep yang kedua itu sikap moderasi beragama, yang dimana ada indikator yang pertama komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan penerimaan terhadap tradisi. Teori, jadi di sini saya mengambil 3 teori untuk menyelesaikan rumusan masalah. Jadi teori peran untuk menyelesaikan masalah pertama, yang kedua ada teori analisis SWOT untuk menyelesaikan rumusan masalah yang kedua. Dan yang terakhir teori behavioristik untuk menyelesaikan masalah yang ketiga. Selanjutnya ada model penelitian. Jadi di sini saya mengambil model bahwa peran guru pendidikan agama Hindu terhadap sikap moderasi beragama siswa, yang nantinya mengambil peran guru sebagai demonstrator, peran guru sebagai pendidik, peran guru sebagai motivator, dan sebagai fasilitator, yang nantinya diharapkan menanamkan sikap moderasi siswa yang komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan penerimaan terhadap tradisi. Nanti diharapkan dapat menghasilkan sikap siswa yang toleransi, cinta kasih air, anti kekerasan, akomodatif terhadap tradisi dan budaya. Selanjutnya itu ada bab 3 yaitu metode penelitian. Penelitian. Jadi jenis penelitian yang saya gunakan dalam studi ini adalah jenis penelitian fenomenologis. Yang kedua ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan penelitian kualitatif. Nah, lokasi penelitian ini melakukan penelitian ini di SMA Negeri 1 Grogak, tepatnya pada Jalan Made Gelagah, Banjar Tukar Pule, Desa Sangalangit, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Nah, penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan pada rentan waktu semester genap pada tahun pelajaran 2025 hingga 2026. Nah, waktu penelitiannya itu mencakup keseluruhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan semua rangkaian kegiatan penelitian, mulai dari awal tahap persiapan hingga menyusun laporan akhir. Adapun waktu yang digunakan oleh peneliti yaitu selama 6 bulan, terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juni pada tahun 2026. Ada jenis dan sumber data. Jadi penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang bersifat deskriptif dan menggambarkan makna, pengalaman, serta nilai-nilai yang diyakini dan dipraktikkan oleh siswa dalam konteks sikap moderasi beragama. Nah, data ini dikumpulkan berupa narasi, tanggapan, dan observasi. Nah, penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Itu ada objek dan subjek. Jadi objek utama yang diamati dalam konteks sikap moderasi beragama di SMA Negeri 1 Grogak. Sedangkan subjeknya itu ada 4. Yang pertama itu kepala sekolah SMA Negeri 1 Grogak. Yang kedua ada guru pendidikan agama Hindu. Yang ketiga ada guru BK. Dan yang terakhir itu ada beberapa siswa yang memiliki kepercayaan atau agama yang beragam seperti siswa yang beragama Islam, Hindu, Kristen, ataupun agama yang lain jika ada. Selanjutnya ada teknik pengumpulan informasi. Nah,
Di sini saya mengambil teknik pengumpulan informasi berupa purpose sampling atau memilih langsung informan yang akan diwawancarai. Lalu ada metode pengumpulan data, yaitu yang pertama ada observasi atau pengamatan langsung, yang kedua ada wawancara, dan yang terakhir ada dokumentasi. Metode analisis data yaitu pertama ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.